Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini ya. Jadi untuk video kali ini gue ingin membahas salah satu komik yang sangat seru banget ya. Gue nggak tahu nih komik populer apa enggak ya, karena menurut gue nih banyak juga yang baca di di forum-forum ataupun di sosial media gitu. Gue lihat banyak juga teman-teman gue nggak baca, tapi gue nggak mau bilang ini populer ya, seperti itu aja. Tapi kalau bisa ditanya apakah ini seru banget ya, ini seru banget. Jadi ini adalah sebuah komik yang menceritakan tentang para dewa yang sedang berkonversi pers dan ingin memusnahkan umat manusia gitu ya. Tapi di situ ada ras yang ingin kan manusia itu tetap hidup ya. Ras itu pun akan meminta kepada para dewa untuk melakukan sebuah hal, yaitu adalah Ragnarok, perang antara dewa dan juga manusia, yang dimana dipilih 13 kali pertarungan antara dewa dan juga manusia. Kayaknya sudah bisa pada nebak ya, yaitu gue ingin membahas komik Sumatsu no Valkyr. Di sini tulisannya Valkyr ya, karena setahu gue Sumatsu no Valkyrie gitu ya. Gue nggak tahu ya mana yang bener ya. Kasih tahu gue aja, soalnya kalau gue baca di situs-situs baca komik ya, judulnya tuh Sumatsu no Valkyrie ya kan. Sini sih namanya Sumatsu no Valkyrie juga sih, tapi Sumatsu no Valkyr ini yang mana sih yang bener ya? Yang lebih enak disebut yang mana ya? Kayaknya memang paling enak Sumatsu no Valkyrie sih ya. Jadi seperti yang sudah gue sebut ke sinopsis yang tadi, itu adalah bagaimana sinopsis dari ceritanya. Intinya adalah pertarungan antara dewa dan juga manusia. Kalau dewanya menang, manusia hancur. Kalau manusia menang, manusianya tetap, peradaban manusia tetap berjalan, seperti itu. Dan menurut gue ini adalah judul komik yang wajib banget untuk segera dianimasikan. Ini adalah komik yang sangat seru ya. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh juga gue sudah pernah bikin postingan ya. Postingan itu tentang One Punch Man ya. Waktu itu masih tahun 2014 rasanya. Waktu itu gue membuat sebuah postingan tentang anime yang wajib komik yang wajib banget untuk segera dianimasikan, yaitu One Punch Man. Dan gue bersyukur akhir tahun 2014 itu langsung dikonfirmasi ya, karena waktu itu gue buatnya bulan Agustus, dan ketika bulan November gue sudah lihat konfirmasi kalau animenya akan segera tayang. Dan semoga ya akan terjadi juga ya. Ini kebetulan juga di penghujung tahun ya. Ini adalah bulan Oktober gitu. Jadi gue berharap setelah gue bikin video ini, lalu mungkin ada produser yang tiba-tiba nonton gitu, produser anime Jepang gitu, dan tiba-tiba tahun depan gitu kan kita sudah bisa menikmati animenya. Biarpun agak susah juga. Kenapa gue bilang agak susah? Karena anime ini tuh baru aja rilis ya. 25 November 2017, itu berarti 2 tahun yang lalu, dan ini diserialisasikan oleh Comic Zenon. Setahu gue Comic Zenon itu bulanan, dan seperti emang bulanan gitu kan. Kalau gue scroll lagi ke bawah, ini memang orang yang sudah melakukan review tuh nggak main-main coy, ngasih 9, 9, 10 karena emang bagus gitu. Dan ini pun baru mencapai 37 ya, 37 chapter ya, jelas ya, karena ini adalah manga bulanan. 37 chapter, tapi satu chapternya tuh juga cukup panjang ya. Dengan 37 chapter, jelas banget aja sih bisa membuat 12 episode. Tapi gue pribadi gini ya, 12 episode artinya apakah bisa merangkum seluruh cerita ya, seluruh cerita sampai ke 13-nya bertarung. Jadi kan ini harapan kita juga para penonton kan, semuanya 13 itu bertarung. Kalaupun juga nanti cuma 5 yang bertarung, gue berharap season 2-nya itu cepat-cepat segera gitu ya. Dibagi 2 part juga nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita ya, tiba-tiba dikonfirmasi animenya nih ya. Dan kata mereka tuh 12 episode. Kita pun sudah melihat kalau chapternya tuh masih nggak terlalu banyak. Anggaplah udah 40 chapter seperti itu. Gue takut yang terjadi itu adalah original ending gitu kan. Jadi kalau kita minta buru-buru, hal yang paling gue takutin itu adalah original ending. Tapi apabila nanti produsernya bilang itu 25 episode, gue malah lebih takut lagi, itu jelas original ending ya. Kasusnya sama seperti Akame ga Kill ya. Dulu tuh Akame ga Kill tuh dikonfirmasi waktu komiknya sekitar 44 chapter, itu juga lumayan panjang gitu. Endingnya apa? Endingnya malahan ya seperti yang sudah gue kasih tahu, original ending. Nah, gue takutnya itu juga akan berlaku dengan komik Sumatsu no Valkyrie ini ya. Jadi buat teman-teman yang merasa ingin segera karya ini segera diadaptasi gitu, saran gue mah bersabar aja deh. Kalau teman-teman ingin puas dengan hasil adaptasinya, gue berpikir 2023 adalah tahun terbaik gitu. 2023 2024 pokoknya jangan terlalu awal lah, soalnya ini juga judul baru 3 tahun ya, baru 3 tahun. Kalaupun jadi anime 12 episode kita merasa kurang puas. Kalaupun juga ceritanya diambil langsung dari komik, pasti enggak
semuanya bertarung gitu. Mungkin baru 5 pertarungan, 6 pertarungan udah bubar gitu kan. Lalu kita nunggu season 2 yang cuma digantung doang. Nanti digantungnya seperti No Game No Life gimana seperti itu kan. Gue juga pengalaman juga kan, No Game No Life tuh digantung dengan cara yang sangat menyakitkan gitu loh. Ketika kami berharap sudah pasti dapat season 2 karena saking serunya, saking populernya dan lain-lain. Akhirnya kita bertahun-tahun nunggu 4 tahun baru jadi movie kan. Sekarang udah 6 tahun nggak ada berita apa-apa lagi seperti itu kan. Itu kecewa berat ya, sampai sekarang pun kita masih menunggu gitu. Nah, lebih baik kita menunggu Shumatsu no Valkyrie ini dengan chapter ataupun maybe sudah tamat ya. Aku lebih prefer kalau ini komik malah sudah tamat aja sih. Anggaplah pertarungan 13 itu sekarang tuh baru 5 atau 6 gitu ya, 6 pertarungan ya. Sebentar, kalau nggak salah ya sudah tuh Lubu, Adam, samurai itu Sakate Gintoki ya, bukan Kinjiro ya. Gue lupa yang 3 tuh samurai apa. Nanti tolong ingetin gue di komen. Yang 4 itu Jack the Ripper. Yang kelima itu baru 5. Yang kelima itu yang pesumo itu. Berarti baru 5 nih, baru 5. Baru 5 aja perlu 37 chapter ya. Dan makin kesini setiap pertarungan tuh jumlah chapternya kan makin banyak seperti itu. Misalnya pertarungan si Lubu mungkin cuma 2-3 chapter, tiba-tiba pertarungannya si Jack the Ripper tuh sampai 5-6 chapter seperti itu kan. Karena nanti di setiap pertarungan itu juga banyak sekali flashback dan juga ada perseteruan antara dewa, Valkyrie dan sebagainya. Ada lagi cerita di baliknya. Jadi nggak pure membahas tentang pertarungan itu aja gitu. Kalau dipikir-pikir ya, ini mungkin komik itu sampai 100 chapter itu mungkin untuk 13 kali pertarungan itu ya. Tinggal bagaimana pengarang itu membuatnya saja gitu. Kalau 100 chapter, anggaplah 100 chapter ya. Artinya bisa tamat tuh 8 atau 9 tahun gitu. Kenapa gue bilang sampai 9 tahun? Karena kemungkinan cuti itu pasti ada gitu kan. Anggaplah 9 tahun, ini rilisnya 2017. Animenya akan tayang ketika komiknya akan tamat. Berarti kita memperkirakan 2026. Kalau 2026 rilis, ya jelas itu sangat lama banget. Ini juga masih 2020. Kita nunggu 6 tahun lagi untuk menjadi animenya gitu. Tapi apabila animenya itu akan ditayangkan, ya ini pengalaman gue aja ya, pengalaman Darker Than Black, Fullmetal Alchemist gitu kan. Mereka itu jadi anime ketika komiknya mau tamat. Oh ya, jangan lupa Oregairu. Oregairu tuh ketika mau tamat kan langsung dikonfirmasi kan. Nah, seperti itu. Nah, itu hasilnya kan bagus semua. Hasilnya benar-benar dihabiskan seperti itu ya. Fullmetal Alchemist memang banyak Fullmetal Alchemist itu yang di skip. Darker juga banyak yang di skip. Lalu apa lagi ya? Oregairu tuh juga katanya sih banyak yang di skip ya. Gue nggak baca novelnya. Gue takutnya seperti itu gitu ya, banyak yang di skip. Tapi yang di skip itu mungkin akan mengecewakan bagi pembaca komik. Tapi di situ bagi penonton anime, mereka akan puas dengan animenya. Lalu ketika banyak yang membicarakan tentang komik, mereka pun mencoba untuk membaca komiknya. Ingatlah seperti kasusnya Kaguya-sama. Kaguya-sama itu setiap chapternya itu bagus semua gitu, tapi ada yang penting, ada yang kagak. Dan ketika banyak orang yang sudah menonton animenya, mereka pun membaca komiknya dan itu mereka puas dengan kualitas yang sama seperti itu. Jadi di sini gua memberikan contoh dengan beberapa judul yang sudah jelas di pasaran seperti itu ya. Oke, jadi apa sih kesimpulan gua? Kesimpulan gua itu cuma sederhana banget ya. Untuk anime ini tuh jelas studio yang harus menghandle-nya, itu jelas-jelas harus studio yang wahid ya. Nggak bisa studio abal-abal ya. Kecewa berat kalau nanti tuh studionya tuh nggak bisa membuat adegan pertarungan. Gue berharap MAPPA, Ufotable, Wit Studio, Madhouse, A1 Pictures itu kalau perlu sih mereka kerjasama bikin nih anime gitu ya. Lalu untuk setting latarnya dan lain-lain itu bebas. Karena segini loh, ini anime ini sedikit bersikutan dengan kepercayaan orang banyak di seluruh dunia ya. Jadinya kalau kalau kita yang orang muslim mungkin nggak akan protes karena memang nggak ada pembahasan yang berhubungan dengan muslim ya. Tapi mungkin yang dewa India kan, India ada tuh. Lalu juga ada kasus yang di Inggris, Jack the Ripper dan lain-lain seperti itu ya. Ya semoga itu nggak jadi masalah kalau misalnya sudah dianimasikan aja sih. Karena ketika dianimasikan dan tiba-tiba meledak, pasti seluruh orang bakal membahas nih anime seperti mereka membahas Shingeki no Kyojin yang keren banget ya. Itu bagi gua Shingeki no Kyojin tuh keren abis bos. Lantas kira-kira kapan akan dirilis ya? Seperti yang sudah gua bahas ya, gua akan memperkirakan dirilis tahun 2026 ke atas seperti itu aja. Jadi memang terasa ngawur ya gue ya. Tiba-tiba besok dikonfirmasi ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau tiba-tiba besok tiba-tiba dijadikan anime nggak apa-apa. Kan gue udah ngasih tahu kalau besok sama beberapa tahun lagi tuh hasilnya bakal kayak gimana itu ya teman-teman bebas gitu kan.
Lu tiba-tiba, oh ada yang komen, lu bang, lu ngawur bang, apa namanya, statistik lu ngawur, lu omongan lu ngawur. Nih buktinya udah gua tonton, udah tamat ya. Ternyata dia bahasnya itu anime Hitoboshi kan gua bisa gila juga. Hehehe. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya, dan selamat melihat wallpaper desktop gua RAM waifu terbaik sepanjang sejarah. I'm CRY and see you next time.